Islam, Globalization and Education by Holger Down and Reza Archman. Ada beberapa jenis globalisasi. Dua jenis globalisasi yang relevan dengan pembahasan ini adalah globalisasi Islam dan Barat dengan kekuatannya masing-masing. Di era modern, interaksi pertama umat Islam dengan globalisasi mungkin melalui perdagangan dan kolonialisme. Kolonialisme memberikan pencerahan kepada para ilmuwan Muslim dan penguasa dengan alasan untuk reformasi pendidikan. Islam berinteraksi dengan globalisasi yang berkaitan dengan orientasi agama, budaya, sosial, dan politik. Untuk membedakannya, terdapat 4 arah yaitu sekularisme, tradisionalisme, fundamentalisme, dan modernisme. Sekularisme secara umum sering disebut dengan perkembangan sejarah pemisahan gereja dan negara di Barat. Mereka memandang agama sebagai urusan pribadi, terpisah dari publik, tetapi dalam ruang dan konteks yang individualis. Ameli membedakan dua jenis sekularisasi, yaitu sekularisasi objektif, di mana agama dipisahkan dari hukum, pendidikan, dan sistem politik. Sedang keduanya adalah sekularisasi subjektif yang menyiratkan bahwa agama dipisah dari pikiran. Dalam hal ini, sekularisasi telah didefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk mengungkap semakin tidak relevannya tradisi agama di hadapan rasionalis dan metode ilmiah. Sementara sekularisme sering dikritik oleh banyak umat Muslim sebagai pinjaman dari Barat yang tidak sesuai dengan konteks Islam. Yang kedua adalah tradisionalisme. Kaum tradisionalisme mengklaim tradisi-tradisi formal dari Nabi. Tradisionalis adalah mereka yang menganut warisan Islam tradisional, baik itu hukum tradisional atau mazhab, atau cara hidup tradisional. Mereka enggan menerima perubahan apapun dalam Islam, karena bagi mereka, Islam yang sejati adalah Islam yang dibangun melalui tradisi. Sebelum pembentukan sekolah modern bergaya Barat, pendidikan didominasi dan diarahkan oleh para ulama selama lebih dari 1 milenium, di mana kurikulum inti pendidikan Al-Quran terdiri dari 4 pilar, yaitu Al-Quran, hadis, syariat, dan tata bahasa Arab. Dengan munculnya pendidikan formal yang disponsori negara yang kuat, lembaga pendidikan Al-Quran terpinggirkan dan bertahan sebagai tantanan pendidikan non-formal. Tradisionalisme kontemporer berpendapat untuk pemisahan antara pendidikan agama dan modern. Yang selanjutnya adalah fundamentalisme. Penggambaran fundamentalis tentang modernitas adalah kondisi pembusukan atau penyakit yang ditunjukkan oleh korupsi, kekacauan, relativisme, dan imoralitas yang merajalela. Kaum fundamentalis berargumen untuk kembali ke asal-usul Islam yang sementara itu berusaha untuk memodernisasikan Islam yang otentik. Kaum fundamentalis menunjukkan rasa ambivalensi terhadap modernitas dan teori pengetahuan yang berpusat pada manusia. Oleh karena itu, dengan tetap menjaga keutamaan ilmu agama, pendidikan diharapkan memadukan mata pelajaran modern dan agama. Yang terakhir adalah modernisasi. Modernisasi sejak lama dianggap membawa sekularisasi. Kaum modernis berpendapat untuk inovasi dan interpretasi baru dalam Islam, dan bahwa Islam adalah agama dan gaya hidup. Kaum modernis menerima nilai-nilai Barat dan modernitas ketika diterjemahkan ke dalam kerangka Islam. Kaum modernis menganjurkan sistem pendidikan modern mencakup kurikulum agama yang didefinisikan dengan jelas yang meningkatkan perkembangan anak sekaligus seorang muslim dan makhluk intelektual. Adapun 4 pandangan ulama tentang hubungan antara Islam dan globalisasi gaya Barat di kalangan muslim yaitu: yang pertama, Islam sebagai kekuatan global yang mempengaruhi globalisasi.
Al-Nabulsi berpendapat bahwa nilai-nilai Islam bersifat universal karena dapat diterapkan di berbagai tempat di seluruh dunia. Yang kedua, Islam sebagai kekuatan globalisasi yang potensial. Beberapa kelompok muslim, terutama sekularis dan modernis, berpendapat bahwa Islam sesuai dengan ciri-ciri masyarakat modern, seperti hak asasi manusia. Islam dapat dilihat sebagai alternatif paradigma globalisasi yang menentang kekuatan globalisasi Barat. Yang ketiga adalah Islam seperti dikecualikan dari proses globalisasi yang menguntungkan. Kekuatan Muslim ini melihat globalisasi sebagai fenomena Barat murni dan tidak memikirkan kekuatan globalisasi Islam, dan menganggap Islam dikecualikan dari proses globalisasi. Menurut Levin Institute, tantangan utama bagi banyak negara Islam di depan globalisasi dapat diatasi dengan pendidikan yang solid, memadai, dan berorientasi pada tujuan. Yang terakhir adalah Islam terancam dari kekuatan globalisasi yang mendominasi. Ahmed berpendapat bahwa teknologi, informasi, dan komunikasi serta media Barat mengekspos dunia Islam sehari-hari dengan persaingan konsumsi pluralistik dan pluralisasi dunia kehidupan. Lantas, bagaimana dengan Barat dan globalisasi? Pandangan dunia Barat adalah dunia dapat dilihat sebagai suatu sistem di mana saling ketergantungan antara unit-unit yang terletak di wilayah geografis yang berbeda di seluruh dunia. Lalu, bagaimana dengan Islam, globalisasi, dan pendidikan? Secara historis, pendidikan di dunia Islam lebih merupakan perusahaan swasta yang independen dan tidak terikat dengan penguasa pada tingkat yang sama dan dengan cara yang sama seperti terikat pada negara saat ini. Sedangkan reaksi Islam terhadap globalisasi pendidikan gaya Barat dan penyebaran ide-ide pendidikan neoliberal sangat berbeda.